SpongeBob. Sebutin 3 lagu SpongeBob. Best day ever. Ya udah itu deh. Enggak, gue nggak tahu. Terus gue buat ya konten-konten komedi, soft selling, jadi nggak terbatas cuma jualan baju. Oke. Jadi ada personal branding. Nah gue nih dengan rambut pirang, bewokan, gue biasa dipanggil Mas Bewok. Oh, Mas Bewok Terus panggilannya. pakai topi. Kemarin sempat dibilang gue Mamang Osa malah. Ya elah. Sunlight buat apa? Oh enggak, dia sunlight mau dikasih emaknya kan, siapa tahu berguna. Nah ini ada ceritanya sebenarnya. Nah, kenapa tuh? Welcome back. So asik ya. Iya, so asik banget kita. Iya, betul. Welcome back di podcast Milenial. Kaum Milenial. Ya ampun, Informasi terkini Generasi Milenial. Gokil. Kali ini kita kedatangan narasumber yang skena abis. Gimana? Skena nih, bro. Ini bukan skena ya? Ini duduk ini Vincent. metal. Oh, duduk Vincent, udah duduk Vincent. Jalan Baskara gimana Gue Jalan nggak tahu Baskara? itu. Ya elah. Gue nggak ngikutin tren apa sih? Elah, males nggak ngikutin tren. Terakhir tahun berapa sih? Aku 2005. Jangan. 2005. Jangan. 2005. Jangan. Oh, 2005. Coba apa imuci aku. Iya. Oke, kali ini kita kedatangan Kak Irfan. Milenials. Tapi nggak mau. Milenials. Iya, sobat milenial kita. Sobat aja. Milenials. Halo sob gitu aja. Halo sih. sob, bersama gua Irgan. Irfan Origan. Woi. Kita manggilnya apa? Gan aja. Gan gantung dong. Iya, ganteng. Oh bisa, gan. Bisa. Tapi sumpah ini kayaknya gue ngerasa pertama kali dapetin narasumber yang seasik ini, so asik ini. Jadi gak enak gua. Ya, Jadi gak enak katanya. ya enakin aja. Iya. Gimana nih? Boleh kenalin diri secara bener. Formal. Secara bener. Ya, secara benar Halo, boleh. nama boleh. saya Irfan Ramadan, tinggi saya 108. Iya, mau casting kali ya. Oh, iya. Bukan. Oke, Bukan. saya Irfan Ramadan. Di Bekas sini artis saya diundang podcast di Millennials untuk membahas tentang Origa. Wih, Bahas apa Origa. aja nih di sini nih? Gue udah host ketiga nih gue di sini. Banyak Bahas apa aja pastinya itu, yang mau FD. dibahas. Siapin FD. Tapi tadi Kak Irfan bilang Origan ya? Yes. Kayak yang kita pakai ini gak sih, Kak? Iya. Kok bisa ada produk Origa di sini? Iya, kita dikasih nih, bagus banget sumpah, bahannya halus, pokoknya buruan check out. Jangan lupa ketik deal di kotak merah itu Iya, tagline itu. gua. Oh, tagline-nya itu. Oh, iya. Siap-siap. Apa? Jangan lupa ketik deal di kotak merah. Kotak merah apaan? Jadi gue tuh selalu jualannya tuh di story. Nah di story Oh, tuh dapat story. respon warnanya merah. Nah, itu tagline gue tuh. Mengetik deal di kotak merah. Gitu. Oke, jadi Kak Irfan ini adalah owner ya? Yes. Owner dari si Origan. Origan keren. Boleh dikasih tahu nggak sih Kak Origan? Tapi bentar, Apa? kayaknya kurang dingin deh, keringetan. Enggak, karena Anda terlalu bersemangat. Oh, iya. Iya, jadi Hyperaktif. keringatnya mulai gitu. Gimana ya? Halo Iya kan? BNN. Oh, Tuh. Gara-gara lanjut. Oke, kita lanjut membahas seputar bisnis dari Kak Irfan. Yes. Kak Irfan, ini Origan apaan sih? Kita apaan belum sih? tahu serius. Kalau aku emang belum tahu ya. Origan nih. Gue Apa ceritain nih? nih. Iya, boleh. Kisahnya, namanya, apa? boleh dari awal Semuanya merangkak. Dulu sempet ngamen dulu atau gimana gitu, kayak Indosiar ya. Awal dari- Ada tisu nggak nih? Takutnya Bukan, nanti gue ini. takut nangis nih, takut netes nih. Aduh, Mik pelunas hutang. siapa Iya. yang naruh bakwan di sini nih? Bawang. Ini dong, bawang dong. Semua berawal dari Origan. Berawal dari hobi gue tuh suka hobi fashion ya. Fashion. Jadi gue tuh suka apa ya namanya ya? Mix and Kayak match mix kali and ya. match gitu kan ganti baju. Cuman Ganti. gue tuh selalu berusaha mencari baju yang bagus dan murah. Oke. Semua ibu-ibu kayak. Nah, iya pasti. Saya pun juga. Iya. Nah, berawal dari situ ya kayak gue sering cari-cari baju branded yang murah. Terus pokoknya berawal dari hobi lah. Gue koleksi dan ada momen yang bikin gue pengen jualan tuh karena baju yang gue pakai ditawar temen gue. Oh,
Oh, awalnya gitu inspirasinya. Ini apaan nih? Bereknya apaan nih? Ih, bagus nih. Apa? Gua Sebut bayarin. brand aja. Jangan dong. Pokoknya pas lagi make dibayarin. Oh, di situ gue ngeliat tuh ada peluang. Oke, jadi ngelihat peluang nih buat jual beli tuh ada, ya udah gas lah. Gas lah lagi. Itu awal mulanya tuh di situ. Iya, awal mula ada interest buat berjualan. Kalau cerita jualan itu berawal dari Aduh, mulai musik sedih dong. Awal. Awalnya gimana? awalnya sih coba-coba ya. Iya, Lama-lama kayak ini si Mawar. Gue gak kuat tempatnya. Jadi gimana? Ini mau serius kan nih? Atau lagi saya ini aja? Awalnya tuh berawal di tahun 2018 di Oktober sekarang nih berarti. Ini tayang. Iya, Oktober. Tayangnya tapi kayaknya pokoknya di bulan depan. Berarti udah 5 tahun ya? Pas banget 5 tahun sekarang. Happy birthday. Oktober berawal dari gue tuh ngajuin tugas akhir gue. Oh, jurusan apa ngomong-ngomong? Perdagangan internasional. Wow. Terus gue ngajuin, gue udah nyelesain semuanya, cuma tinggal ACC buat sidang seminar. Di hari terakhir seminar sidang ditolak. Kenapa? Why? Ada yang perlu direvisi dan waktunya tuh nggak Cukup. Tuh. jadi gue Gue nyari duit dosennya. Ya elah, pakai diomongin lagi. Ini Pokoknya berawal dari dosen. situ. Heeh. Bos ya. Jadi ya di saat teman-teman mulai berkarir karena misalkan udah sidang seminar udah lulus terus ke jenjang karir, gue di situ bingung dan gue butuh penghasilan kan, pendapatan. Apa yang gue bisa lakuin nih ya? Terus gue kepikiran, oh gue fokusin aja nih hobi gue. Jadi kayak kan ada beberapa pasar yang menurut gue ini ada peluang nih. Akhirnya gue dalemin, di situ gue mulai jualan. Gue buka akun namanya Origan. Awalnya tuh rembet-rembet nama gue. Jadi kan nama gue IG pribadi Irvano. Jadi kayak Pano All Shop, Pano Shop gitu-gitulah, Pano branded. Nah, terus berubah tuh. Jadi Apa ya? Gue terus sempet konsul sama temen gue, dia anak pemasaran ya. Apa ya nama yang enak? Terus dia tuh kayak nyaranin kalau merek brand itu harus gampang disebut dan 3 ejaan gitu. Tadinya tuh sempat Oribro, Orika, kok kayaknya nggak asik gitu. Terus gue karena gan kan sering ada yang nanya nih. Dulu gue sempet Iya, jualan berapa baju branded. gan? Baju-baju branded Oh, di oke. All Shop. Sebelum ini jualan baju branded kayak suka nanya nih ori nggak nih gan. Oh, oke. Dari situ. Origan. Tapi kalau sekarang nggak relate ya gan-gan gitu. Maksudnya relate-nya oricok. Enggak dong, jangan dong. Bener sih kayak gan tuh zaman kaskus cuy. Tapi masih ada sekarang di Facebook tuh masih Udah lahir ini nggak? banget. Waktu zaman kaskus. Forum jual beli. Kurang tahu sih aku kalau itu. Kurang Ready tahu. gan, COD gan. Iya. Iya. Tapi di Facebook masih banyak kayak gitu. Main Facebook ya. Ada bisnis gitu. Oke, lanjut. Ya, jadi emang karena lebih enak aja gitu. Yes, Origan. Dari semua alasan emang emang gitu sih, memang harus familiar sama di telinga kita. Enak kan didengar Origan. Enak Kalau Orika, banget. Orimas, Orico. Oricok. Origan dah. Jadi kan anak-anak Betul, magang betul. cowok. Terus jadi Origan ini adalah toko jualan baju. Yes. Jualan baju aja atau ada Produk-produk lain. produk? Sebenarnya gue gak menutup kemungkinan buat jual baju doang ya. Jadi gue hampir semua gue jual diri, jualan sambil berdiri. Oh. Jualan sambil berdiri. Oh, untung Karena langsung dibenerin. Gue Untung langsung samain. dibenerin. Karena berawal gue dari jualan lapak ke lapak kan berdiri tuh. Oh, oke. Pokoknya gue tuh gak menutup kemungkinan gue jual baju doang. Karena gue pernah jualan poster band gitu. Terus di Origan ini jualan poster band, terus kacamata kayak yang lagi kalian pakai. Ini Terus juga dari Origan. Dari atas sampai pusar dari Origan. Terus kayak jualan mainan juga pernah yang kayak gini-gini action figure. Oh, Jadi oke. gue ngebentuk Origan ini bukan cuma toko baju gitu. Jadi kayak wadah fashion atau kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang. Kayak kan Oke. kita Kebutuhan nggak sih? kerja capek-capek butuh kamar yang estetik. Kan? Iya, betul banget. Selain outfit yang keren buat berangkat kerja, terus kan perlu kamar yang estetik. Jadi kalau pulang tuh nyaman di Iya, kamar. jadi nggak menutup Nggak bosan. kemungkinan cuma gitu. buat itu
doang. Oke. Saya acak-acakan sih. Jangan disebutin deh kalau itu ya. Oh ya, tapi kita belum bahas ya kalau sebenarnya Origan ini adalah thrift shop ya tadi. Thrift shop. Oke, Lagi jadi- hype banget dan juga lagi Booming ya. banget karena Lagi something happen ya. Oh, no comment ya. No comment. Agak ngeri juga sih bahas itu, guys. Jadi kita belok nih, gak usah thrift shop. Jangan Nggak usah. takut. Oke. bedanya sama kan toko lain. Iya, maksudnya kan lagi hype banget nih Yes. orang-orang jualan, malah Orang jual semua gitu. Aku juga penggemarnya barang-barang itu second hand gitu. Ngawul ya. Iya, karena murah, bagus, Brand lagi. branded gitu. Tinggal cuci orang nggak betul. tahu kalau misalkan itu Second bekas lah. atau gimana gitu. Nah, dan ternyata zaman sekarang tuh banyak juga yang buka toko kayak gitu. Dan Banyak. harganya benar-benar up. Nah, apa yang membedakan dari Origan dengan Toko lain. Yang membedakan Origan dengan yang lain adalah jadi di Origan sendiri gue giring, gue bawa personal branding diri gue di Origan. Jadi kan beberapa gue tuh awal-awal mulai jualan ya, gue tuh sempet scanning lah, namanya observasi lah ya, kayak gue tuh menempatkan diri gue sebagai pembeli. Sebagai pembeli, jadi kayak apa yang membedakan gue dengan yang lain ya? Tapi Iya. kadang kayak bosen gitu. Postingan gue tuh baju semua. Nah, di situ gue mulai membawa produk personal branding diri gue. Jadi kayak gue buat Oke. konten di Origan, terus gue buat apa namanya ya konten-konten komedi, soft selling. Jadi nggak terbatas cuma jualan baju. Baju, doang. Jadi ada oke. personal branding. Nah, gue nih dengan rambut pirang, bewokan, gue biasa dipanggil Mas Bewok. Oh, Mas Bewok Terus pakai panggilannya. topi. Kemarin sempat dibilang gue Mamang Osa, Mang. Iya, elah. Memang osak lagi. tapi serius gue ngelihat Instagramnya nggak bosan jadinya. Iya. Nggak bosan karena memang menarik pertama. Terus kedua adalah variatif ya. Konten-kontennya banyak. Terus pemberitahu apa namanya? Ada informasi-informasi Yes. juga gitu. Jadi nggak monoton. Keren. Malah gue jarang banget apa ya posting baju tuh di feed. Pasti Iya di story, sih. karena gue jualan di story, Story, doang. oh, oke. Jadi gue jualan di story. Jadi buat kalian nih kalau mau belanja di Origan tuh kita tuh jualan hampir setiap minggunya, jualan di story. Nah, ketik dealnya di kotak merah. Jadi kayak war-war gitu cepet-cepetan Oh, ketik deal. Nanti yang paling cepet gitu. dia yang dapet. Dan itu cuma satu baju, satu item. Yes. Jadi emang Nah, harus gercep ya. Nah di situ, jadi membedakan gue dengan yang lain, gue membuat tuh jadi habit. Jual beli itu habit kayak ketik deal tuh sebagai habit. Jadi tuh orang tuh ada sensasi ketika belanja. Jadi kalau dia kalah nggak dapet. Nggak dapet gitu. Kalau kan. menang, Terus pasti nunggu lagi. Besok Yes, apa lagi ya bajunya betul. gitu. Castle? Jadi Kayak membuat apa ya namanya? Experience lah. Iya, betul, Experience betul. pembelian. Jadi gue selain jual pakaian, jual namanya habit. Sensasi. Terus gue jual kayak gitu tuh experience ketika orang beli itu ada yang beda gitu, ada rasa Iya, seneng. setuju. Dan itu udah ngebangun sih memang. Maksudnya tuh jual sensasi membeli. Oh bukan gitu. Ya Anda sensasi. bicaranya separuh-separuh. Gue tarik lidah mulu dari tadi Ya kan? Aku Iya. tarik. Sensasi emang itu nikmir. Nah, kira-kira dari produknya kan ada banyak nih, ya kan? Yes. Nah, cara memilih produk yang memang Origan, tipenya Origan nih, itu tuh gimana Itu sih? Origan ya. Ada nggak sih? Gue selalu ngelihat diri gue ya kayak dulu awal-awal ya kayak stok masih dikit tuh pasti gue pilih yang cocok sama gue, yang muat sama gue karena ketika nggak laku bisa gue pakai. Oh gitu, jadi mindset ya. Iya. Jadi Terus kayak nggak mau bazir, cari aman ya. Nggak Terus mubazir. seiring berjalannya waktu gue kayak observe kayak market gue tuh di mana, niche gue di mana ya, kayak baju pakaian laki-laki atau unisex Iya. gitu. Jadi kalau untuk sekarang lebih ke pakaian laki-laki. Oh, Ya, atau yang unisex kayak hoodie, kreonek itu biasanya cewek-cewek juga ada yang beli. Iya. Nah, kayak gini nih kayak kalian pakai Ini juga Origan, ada. SpongeBob. Sebutin 3 lagu SpongeBob. Best day ever. Yang nggak tahu lagunya, cari sendiri. Kopi kanan cuy. Ah, Ya udah, itu deh. Enggak, gue nggak tahu. Enggak nonton Judul SpongeBob. lagu-lagunya nonton tapi judul lagunya nggak tahu. Terus apa Emang lagunya banyak ada sih, judulnya banyak. ya? Banyak. lo tahu SpongeBob yang nyasar ke jurang nggak yang naik bis sama Patrick? Iya tahu. Nggak tahu. Yang terbang naik balon. Oh, tahu. Kalau terbang naik balonnya nggak tahu deh. Itu di Nambo.
Oh. Ini mau disebut jokes Bapak. Jangan sebut maaf. Ya udah lanjut. Nggak tahu dia episodenya. Enggak tahu loh. Yang masuk jurang tahu, cuman nggak Yang ada nontonin. toiletnya tuh 2. Lu nggak ngerti. Nih, kalau lu berangkat Toiletnya 2. lu kalau berangkat sekolah, terus Chalk Zone masih main. Chalk Zone tau nggak? Rudi Tabuti. Tahu aku Rudi. Rudi Tabuti. Kalau Tahu. Rudi Tabuti masih main tuh masih pagi. Iya. Kalau Cat Dog udah main tuh udah kesiangan berarti. Aku Rudi Tabuti sih nonton. Iya, oke, balik Lanjut. lagi ya, kita balik lagi ke laptop. Terlalu melebar ya? Iya, melebar jadi bahas. Maaf. Rudi Tabuti. Iya. Lebih tepatnya ini beda generasi sih. Udah gak relate ya. Emang lu nggak pernah ngayal di papan tulis ada dunia? Nggak ada. Balik lagi. Iya, lanjut. Ini udah kejauhan. Maaf. Dia yang ngajakin ya. Balik lagi. Oke. Tantangan utamanya nih Gan ya. Yes. Tadinya gue mau manggil abang. Aduh. Abang Irfan. Tantangan utamanya sebagai ibaratnya tukang jualan. Pedagang. Trainer lah ya bahasa kerennya. Sisi terberat penjual atau pedagang saat sepi. Iya sih. Iya, bener kan? Iya bener Nggak sih. salah kan gue? Iya nggak salah sih. Bener kan? Nggak salah Saat bener. sepi. Tantangan utamanya adalah ngebuat rame. Jadi ya pasti di setiap jualan orang merintis atau dagang kan usaha ada masa sepi, ada Betul. masa ramenya. Nah, yang tantangan paling beratnya itu menurut gue ya, kalau untuk sekarang buat kalian-kalian juga yang lagi merintis, kayak gimana cara ngebuat toko lu tuh beda, terus gimana cara buat toko lu rame, gimana cara orang kenal lu. Nah, kalau di gua, jadi kan gimana cara gue ngebuat beda dengan personal branding gua. Iya, Jadi yang tadi gue itu. sering muncul di akun gua sebagai bewok, pirang gitu kan. Terus gimana caranya orang rame, terus gue kayak ngebuat experience gitu. Jadi Oke. dulu kan gue sempat ngelapak ya, jualan kaki lima dari bazar ke bazar, terus lapak ke lapak CFD, Oh iya. terus dari masjid ke masjid. Nah di situ gue tuh ngebawa energi itu ke all shop gue. Jadi gimana cara ngebuat orang rame gitu. Kan kayak kalau lapak kan kalau rame kan pasti dikerubunin kan. Betul. Tapi bukan orang tabrakan ya. Maksudnya dikerubungin Iya kan, lagi. dikerubungin terus kayak itu kan jadi narik pembelian ya. Nah, di sini gue ngebawa energi itu ke online shop gue. Jadi gimana cara ngebuat orang tuh kayak wush, rame gitu. Jadi ini bikin rame Bikin aja. rame, bikin dikenal gitu, bikin beda. Tapi terkenal. Insya Allah. Tuh, ya. OTW. Ada Amin. 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 Udah mulai rame kok. Oke, berarti udah bisa ya ngatasin hambatan-hambatan seperti itu. Yes. Udah bisa. Oke, terus untuk sekarang penjualan aman lah ya. Aman. Nah, kemarin pandemi gimana kak? Pandemi malah justru pandemi ngebawa habit orang yang baru. Jadi Iya. orang yang belanja di Iya sih, pasar setuju, jadi setuju. belanja online. Oke. Dan benar, masif, benar. maksudnya perubahan yang masif ya. Jadi budaya orang yang belanja di pasar jadi online. Ketir tuh gara-gara. Iya. Jadi kalau online ya masih alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Emang gitu. Jadi justru malah ekonomi agak meningkat dan bertahan gara-gara pandemi. Pandemi. Orang-orang jual. Stay di rumah ya. Jadi nggak keluar-keluar. Untuk Jadi lebih online. baik Untuk beli. online ya. Oke. Tapi kemarin sempat masuk itu nggak TikTok Shop? TikTok Shop gue belum. Oh belum ya? Gua nggak terlalu Berarti nggak nggak terganggu ya atas kemarin itu yang lagi Coba booming. kebetulan saya agensi TikTok nih. Oh gitu. Kan udah tutup pak. Oh enggak, Kan tapi nggak boleh. Personal brandingnya di TikTok. Oh, personal Awareness branding. Yes, yes, betul, betul. Jadi Bisa, promote bisa. juga. Banyak sih kayak gitu ya. Kalau brandingnya. Tapi sorry nih agak sensitif ya pertanyaannya. Lebih menguntungkan mana jual brandnya Origan atau masih bergelut di thrifting? Kalau untuk itu sebenarnya kan gue banyak sub-subnya ya. Ada produk Origan, dari Origan Apparel, terus jualan produk kacamata, terus jualan poster, jualan mainan, terus thrifting. Kalau untuk di gua sekarang masih besar tuh ya sekitar 80-70% tuh masih di thrifting. Kalau untuk Origan, Oke. mayoritasnya kebanyakan di situ. Tapi aksesoris lainnya masih berjalan di Origannya. Oke. Tapi sumpah ya ini bukan promo ya guys. Karena kita disuruh pakai ini terus promo gitu enggak ya? Enggak. Tapi emang enak. Serius. Warnanya eye catching banget. Setuju. Udah merasa paling skena well. Ya. Duduk Apa sini tadi? dulu dong. Apa tadi kak? Baru apa? Baru dakwel. Baru dakwel. Nggak tahu sih baru dakwel. Aku nggak tahu kan tadi kakak
kayak bilang Dia Barudak anak Well. Bekasi, kalau Barudak Well mah orang Bandung. Barudak Well. Terus apa nih maksudnya peran thrifting? Mungkin ini kali ya. Tapi emang dari awal thrifting ya yang pilih. Branded. Oh, branded. Baju branded kayak sebut merek boleh gak sih? Boleh nggak Boleh, apa-apa. boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Kayak apa ya namanya? Lo pernah denger toko-toko yang jual sisa ekspor gak sih? Yang jual-jual baju branded H&M, Uniqlo, Iya, sisa ekspor. Karena kan semua produk brand itu kan diproduksi di Indonesia. Ini jelasin dikit ya. Nggak apa-apa, silakan. Jadi kayak misalkan produk itu kan diproduksi di Indonesia, nah, pasti itu kan ada sisa-sisa ekspornya kan, ada Oke. kayak dumping apa namanya, Sampel stok ini kali ya? jaga-jaganya, Oh, nah oke. itu kadang diperjualbelikan, branded-branded kayak gitu. Oh, Gimana sih yang oke. memperjualbelikannya? disebut lagi. Katanya kayak tadi Oh, kata aja ya berarti ya. terlalu detail kayaknya gue, Terlalu polos takut gue. gue. Oke, Terlalu boleh. detail tadi. Tahu gue kalau misalkan yang branded itu kalau misalkan dia nggak laku langsung dibakar. Makanya polusi terbesar di Indonesia juga salah satunya adalah pembakaran. Pembakaran ini. Oh, Gue takut tadi ngomongin tadi itu. nggak apa-apa ya udah, Oke. diket aja editor. Sebenarnya nggak apa-apa nih ngeblow up ini. Oke. Kasihan pelaku usaha. Terus gimana untuk customer atau pelanggannya lebih banyak di antara teman-teman atau orang-orang baru nih yang masuk? Salah satu target gue pas kebangun ini, gue tuh paling gak mau dibeli teman malah. Oh, kenapa? Karena tuh kadang temen minta diskon. Oh, bukan nggak enak. Kadang tuh juga bingung sih. Terus repot, ya. maksudnya kayak iya kayak kita lagi merintis terus minta dong diskon, minta dong produk, enggak. Tapi lebih ke kayak tantangan gak sih, maksudnya kalau Iya. ke teman kan pasti bantu beli. Nah gue tuh gimana caranya yang beli tuh jangan temen gue. Jadi gimana caranya lingkar luar, kan lingkar dalam tuh pasti keluarga, teman, terus lingkar luarnya kayak stranger, orang asing gitu. Sejauh ini customernya dari orang-orang asing gitu. Iya dari banyak lah pokoknya, dari Sabang sampai Merauke sampai Iya. luar negeri pun Oh, ada. Keren, Origan. Relate ya sama jurusannya tadi apa Perdagangan Perdagangan internasional. baju luar negeri. Iya, betul. Tapi pernah nggak nemuin customer yang unik atau apa gitu ngadepin Atau yang selin kayak atau yang gimana justru gitu. asik atau malah di top? Wah pernah ngeselin banyak, terus deket banyak. Gue tuh selalu ngebawa apa ya namanya? Gue tuh suka berteman ya. Jadi kayak suka berteman sama orang stranger, stranger lah, orang stranger. Jadi setiap pembeli tuh gue selalu ajak tuh untuk berteman. Jadi gue anggap teman. Nah ini tuh aneh-aneh. Apa Ada yang kayak- ngeselin, ada yang deep talk, terus ada yang ini. Gue waktu itu kan enggak, jadi dulu tuh gue sering dulu tuh awalnya gue ngasih freebies di setiap paket, tau gak lo? Jadi kalau kita belanja tuh suka dikasih bonus-bonus kecil. Kayak apa stiker gitu ya. Stiker, Kita ya, ada. kayak stiker. Nah itu bridgingnya maksudnya, stiker. Stiker Origan. Terus awalnya Lucu banget dari sih, Re. Oh iya baru ngeh lagi ini tulisannya Origan. Iya, ini tuh Origan. Graffiti, coy. Hello, my name is Origan. Terus dari Gue bacanya arisan maaf. Ya elah. Udah capek-capek sangar begini dibaca arisan. ya, pokoknya pengalaman dari apa tadi tuh yang Pelanggan berawal dari tadi. stiker, sampo, stiker. just juice. Just Just juice. Pernah gue masukin semuanya. Jadi gue tuh kan Out of the box. ngebangun experience pembeli Hemat. gitu. Oke. Gimana caranya gue beda dari yang lainnya itu. Awalnya tuh bermula dari dekat dulu gak? Enggak ya? enggak sampai. Pokoknya berawal dari awalnya tuh gue ada teman gue yang beli, jadi gue buat seru-seruan kayak apa nih buat lucu ya dibeli lagi. Pertama gue masukin tisu galon, gue iya random aja gitu ada di Tisu meja galon doang, nggak ada tisu tisu. galon. Tisu galon. Masa galonnya gue masukin nggak masuk? Beratan galonnya ya nanti Tisu di galon paket. gue masukin terus kayak lucu nih ada responnya kan, terus ada lagi yang beli gue masukin apa ya, sampo Sampo saset. di rumah. Terus sampai sunlight. Sunlight buat Ngapain apa? masukin Oh enggak, dia sunlight mau dikasih emaknya kan, siapa tahu berguna. Nah ini ada ceritanya sebenarnya. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Jadi kan berawal dari tisu galon, sampo, terus karena kehabisan, Heeh. gue masukin sunlight ke paket. Oh adanya sunlight nih, masukin gua aja habis nih. dari warung. Oh nyari ini maknya nih masalah nih. Gue masukin. Besoknya mak gue nanya, sunlight yang kemarin dibeli mana? Udah dimasukin di paket. Aduh, gitu. Gak diomelin.
diomelin sih, tapi pakai bahasa Padang gitu. Oh, gimana? Dima, sunlight Nah, di mana? Nah, pokoknya gitu lah. Pokoknya kayak itu kan jadi apa ya? Ketika barang itu datang kan ada sensasi, jual sensasi kan. Oh iya. Iya benar sih, benar. Lurusin nih, nyapuin Iya, nih. benar. Jadi kayak ada experience lah ketika beli tuh. Wih, anjir, gue dapet just juice, dapet sampo, dan sekarang tuh Gokil, dapet gokil. mie sakura. Mie Sakura. Yang suka dijual di tempat Masukin mie sebelah itu ya. sakura, iya. Karena Iya, kok tahu sih? Dia tahu sering banget. Kosan gue deket pasar tuh. pernah makan mie sakura. Belum pernah. Lu Udah pernah. Itu kan jajanan waktu kecil. yang 2000 di gelas. Iya, tahu Terus aja. diaduk-aduk, Iya terus bener sempit. lagi. Kayak gitu. Itu kemurahan soalnya. Kayak Kayak beda deh. Kelas. Kelas. Di Jakarta International School. Oh iya, iya sih masuk bisa. Cianjur. Anjir lu. Ya pokoknya mie, kenapa mie sakura? Karena kita tumbuh bareng-bareng sama mie sakura ya. Maksudnya itu kan jadi kayak oke. makanan favorit masa kecil ya. Ketika lu main bola, maghrib, terus dijewer mak lu suruh pulang, kan lu sambil makan mie sakura. Mie Sakura. Inner child. Nah. Oh, oke, boleh. Tapi banyak yang demen mie sakura kan. Jadi ya ngebuat experience itu karena adanya mie sakura itu juga mempengaruhi penjualan loh. Setuju sih, tapi karena unik gue. Belum pernah iya. ada sih kalau Kenapa nggak coba jual mie sakura aja? Bonus baju gitu. bangkrut dong. Gak, pokoknya malah yang sering terjadi tuh orang tuh komplain bukan karena misalkan ada reject yang terlewat atau ada kerusakan Bonusnya. barang. Malah pas gak ada mie sakura orang pada protes. Oh, komplainnya di situ. Bang, mie sakura gue mana? Iya. Kan ada saatnya kayak stok lagi habis, terus kita nggak sempet buat masukin ke paket tuh orang pada protes. Nah dulu zamannya sampo, gue kan pernah masukin sampo ya. Jadi dia tuh nyampe laporan, videoin dia lagi keramas, terus dia lagi sampoan, bang nih ke sampo lo udah gue pakai. Dia berarti sambil dia unboxing samponya begitu. Iya sampai begitu. Untung nggak ke Kocak bawah kan, cuma emang. Iya. ini doang kan. Kalau ke bawah gimana mau ditonton? Gokil. Keren banget sih, tapi maksudnya ada aja gitu idenya. Dan out of the box banget. Kalau misalkan makin banyak lagi nih yang bisnis trip, ngerasa tersaingi nggak? Keluar hadis nih. Hadis. Nggak usah pakai hadis. Jujur li kata hati aja. Gimana? Enggak sih, karena semuanya udah punya porsinya masing-masing, punya marketnya masing-masing. Kayak ya udah, lo tetap bakal stay di situ. Oke, nasihat apa Pede nih lah. buat orang-orang yang mau buka bisnis trip meskipun udah ini ya mau dibakar ya? Ayo Kak, jawab aja. Kita nggak ke situ Oke, ya. pokoknya buat semua pelaku usaha ya, masalah jual, Oh, itu ngebangun thrifting. brand, thrifting, atau apa, nasihatnya ya jangan cepat menyerah sih. Karena setuju. yang paling susah tuh kalau usaha Konsisten. tuh konsisten. ya, Yang paling berat tuh saat sepi. Gitu. Jadi kayak lu ngelakuin hal yang konsisten tanpa orang lain ngeliat berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa ada orang yang notice, itu berat sih. Jadi kayak lo harus tetap konsisten dengan apa yang lo jalanin, dengan lo yakinin, ya insya Allah pasti nanti akan ada jalannya. Dan jangan mulai dari nol. Katanya. Dari nol. Oh, dari nol. Dari Karena nol. small step tuh sangat berpengaruh. Betul, Semua setuju. berawal dari small step. Nggak, kenapa Anda bilang tidak dimulai dari nol? Pernah lihat ada orang yang wisuda tuh. Teman-teman katanya kalau memulai bisnis itu jangan dimulai dari nol. Gimana gua lupa kata-katanya. Oh, Mungkin gitu. bisa ya diedit. Nanti ada foto videonya. Dimulai dari nol apaan? Pokoknya yang diingat dia itu Oh, iya. pokoknya. Maksudnya juga kita nggak tahu nih. Oh iya, Oh, iya. nanti abis ini kita kasih konten. Oke. Tapi pernah nggak sih kayak capek gitu ngejalanin bisnisnya, atau mungkin pernah ada di titik terbawah nggak sih kira-kira? Nangis. Dede. Tolong Bisa lagi. nangis orang kayak gini. Tapi jujur ya, ini gue belum pernah ngomong di podcast mana. Oh, ini perdana ya. Perdana ya. Ini berarti Podcast, guys. oh udah sering berarti ya? Ini kan katanya dia baru belum pernah. Karena belum pernah. Oh, oke. Ya pokoknya apa ya? Cerita lagi deh Mbak. Iya, Cerita, apa? nggak Cerita apa-apa, aja, emang nggak apa-apa. podcast cerita. Masih ada waktu berapa? Lu kalau 5,5 cerita jam masih ada. Ya, pokoknya- gue balik. Tadi apa? Tadi perjalanan yang ada. Titik terendah. Itu. Di Lowest titik terendah. Lost point. Ada. Itu
Ayo pulang yuk. Titik terendah pasti ada yang namanya kita Usaha ya. usaha atau ngelakuin sesuatu kan pasti ada titik terendahnya. Iya. Kalau di usaha yang gue rasain pengen. ya itulah banyaklah masalah kayak pribadi gitu. Oh, Sandwich jadi- termasuk sandwich generation. Oh. Karena punya 2 adik yang lagi sekolah terus utang ortu gitu. Ya gitulah pokoknya jadi kayak gitulah pokoknya. Nah sampai apa ya? Gue tuh bahkan pernah sampai ke psikolog gue. Psikolog. Ya, gara-gara mikirin bisnis pusing loh. Ya pasti lah. Parah. Makanya gue Ngebangunnya itu parah, terus lo harus ngelayanin, lo tetap harus smile, lo harus tetap nice di depan customer. Jadi titik terendah lo ya begitulah. Aduh, gue gak bisa lagi. pernah nggak maki-maki customer gitu? Pernah? Aja kemana sih? Mungkin dalam hati kali ya. Iya. Nggak diungkapin tapi dalam hati aja. Ya misalkan lu customer ribet lah, oh nggak usah beli lah ribet gitu. Gue dengernya maki lagi. Maki. Oh, maki. 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 Mati juga. Soalnya dibandel banget. Iya. Kalau maki, Seperti ini gue suka kepikiran. Ini lagi. Pantesan maki-maki, emosi. Berapa ini? kok malah ketawa. Maki-maki kayaknya nggak pernah ya, cuman kayak kalau ketus dikit adalah ketus ya kayak apa sih gitu. Udah Pokoknya ya. yang rese tuh. Silent treatment bisa. langsung ya. Iya asik banget ngobrolnya tapi Anjir, kayaknya fuck. waktunya udah habis nih Salpok lagi. udah disuruh closing nih kita. Iya, Lanjut padahal ngobrol di banget belakang ya. aja ya. Oke. Siap. Apa closingnya? Thank you banget. Gimana sih? Aduh. guys. Sampai jumpa milenials. Dadah. Terima kasih belum. Oh, belum. Belum. Ini hostnya dia aja deh. Iya. Oh yang closing boleh deh. Ganti aja deh. Apa deh? Ya pokoknya Sampai jumpa. like, subscribe. Jangan lupa follow Origan buat kalian yang pengen tampil kece modal cepet. Kalian ini nih. cukup ketik deal aja di kotak merah. Kita bakal upload setiap minggunya. Follow Origan di Instagram ORIIGAN. Jangan lupa di follow Di ya. bawah nggak tahu teksnya. Jangan lupa diketik deal ya. Ada di sini. Iya di sini ya. Oke, ya closing host. Oke, thank you banget, Thank you Gan. banget. Selain Gan, kamu ya. kita dihibur ya. Iya betul banget. Nggak berasa loh tiba-tiba closing. Iya udah 3 jam aja kita ngobrol-ngobrol begini. Iya, 3 jam. Ini nyampe kebas nih. Aduh. Pokoknya selain dari follow dia, subscribe kita juga. Iya, Subscribe. betul sekali. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Subscribe juga. subscribe dan juga Share share. video ini. Tuh. Terima kasih untuk Yes, Kak thank Irfan. you kakak. Oh, Kak Gan. Kari, kakak Kiki. Iya, sama-sama. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya. Yes. Semoga makin sukses usahanya. Amin, amin. Kita pamit. Bye-bye.